Kecamatan Talun merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan luas wilayah 58,57 km persegi. Kecamatan Talun memiliki jumlah penduduk sekitar 26.300 jiwa yang tersebar di 10 desa dengan pusat pemerintahan dan perekonomian yang terletak di Desa Kalirejo. Masing-masing desa memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing yang disertai dengan beragam kekayaan alam dan budaya. Masyarakat pada Kecamatan Talun mengenal penduduk satu sama lain. Budaya tersebut terus dilestarikan baik dari mulut ke mulut maupun dijadikan tradisi turun-temurun untuk mempererat tali persaudaraan dalam membangun desa. Salah satu kekayaan budaya terdapat di Desa Batur Sari, yaitu makam Waliullah Mbah Sontojoyo. Di Desa Batur Sari terdapat tradisi untuk mengunjungi makam tersebut setahun sekali, dengan tujuan untuk mendoakan dan mengenang jasa beliau. Tradisi ini juga sebagai wujud rasa terima kasih dari masyarakat Desa Batur Sari. Di sini juga terdapat Lingga Yoni, yang merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan Majapahit zaman Hindu. Bentuk fisik lingga digambarkan dalam batu tegak yang melambangkan Tuhan sebagai pencipta dan pelindung. Sedangkan Yoni sebagai alas yang melambangkan regenerasi dan kesuburan. Kedua hal ini menjadi prinsip hidup masyarakat Desa Batur Sari yang melambangkan keseimbangan dalam alam semesta. Aspek religi di Kecamatan Talun tidak hanya dilihat dari situ. Masjid Jami Al-Ihsaniyah merupakan salah satu ikon yang menjadi daya tarik dari Desa Donowangun. Masjid yang ditemukan berdiri di tengah pepohonan hutan ini sudah ada sebelum adanya rumah penduduk, dengan alas bambu dan atap dari ijuk. Terdapat juga kitab-kitab peninggalan kuno yang ada di masjid ini. Biyen rika kula sek nama niku wadon itu bocawane arep masjid. Meliwat atare mawon mbok diwani. Namun, untuk saat ini, Masjid Jami Al-Ihsaniyah sudah digunakan sebagai tempat ibadah masyarakat Desa Donowangun. Bahkan menjadi salah satu ciri khas dari desa tersebut. Salah satu ikon Desa Banjarsari adalah Petilasan Semar, yang tepatnya berada di Dukuh Gumeneng. Petilasan adalah istilah yang diambil dari bahasa Jawa, dari kata dasar telas atau bekas, yang menunjuk pada suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seorang yang penting. Saat ini, Petilasan Semar seringkali digunakan tidak hanya oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh masyarakat dari luar Banjarsari yang datang untuk berdiam diri atau sekadar berkunjung sembari menikmati air dari sumber mata air yang ada di sana. Di Kecamatan Talun juga terdapat tempat wisata loh, ada Sigong, kebun buah, dan bendungan yang terletak di Desa Krompeng. Sigong Krompeng merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki fungsi cukup banyak karena terdapat berbagai macam fasilitas yang tersedia di dalamnya. Sigong Krompeng didirikan oleh Pak Sarwadi dan diresmikan tepatnya pada tahun 2022. Ketika masuk ke Sigong Krompeng, mata kita akan langsung dimanjakan oleh pendopo Sigong Krompeng yang kental dengan budaya Jawanya. Gaya arsitektur dan furnitur yang ada juga menambah keunikan dari tempat ini. Selanjutnya ada kebun buah Krompeng atau yang biasa dikenal oleh warga sekitar dengan sebutan KBK, yang merupakan salah satu perkebunan buah dan sayur yang berada di Dukuh Kemlaten, Desa Krompeng, Kecamatan Talun. Kebun buah Krompeng dikelola oleh Ibu Floren sejak tahun 2019. Beliau mendirikan perkebunan tersebut dengan tujuan utama untuk dijadikan sebagai suatu tempat wisata bagi masyarakat Desa Krompeng dan tentunya bagi masyarakat luas. Berbagai jenis sayuran dan buah-buahan terdapat di dalam tempat wisata ini. Bendungan Krompeng juga tak kalah menarik. Bendungan ini merupakan tempat wisata yang berhasil berdiri karena adanya kerjasama yang terjadi oleh pemuda sekitar.
Bendungan Krompeng dapat dijadikan pilihan wisata yang tepat, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan olahraga pagi atau hendak bersantai di pinggiran bendungan pada sore hari. Selain itu, air yang berada di bendungan juga terbilang bersih, sehingga dapat dijadikan tempat wisata rafting yang tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Desa Jolotigo merupakan desa yang terletak paling atas di Kecamatan Talun. Tidak heran kalau desa ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Salah satunya ada PTPN atau Perkebunan Nusantara. PTPN sendiri merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang agribisnis, khususnya dalam pengelolaan perkebunan teh dan karet. Kebun Jolotigo merupakan salah satu perkebunan yang dikelola oleh PTPN 9 dan berlokasi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sesuai kondisi alam desa Sengare, pertanian menjadi salah satu mata pencaharian utama penduduk desa. Persawahan terbentang luas di seluruh penjuru desa Sengare. Salah satunya yang terletak di Dukuh Picis. Persawahan di desa Sengare menggunakan metode terasering. Selain menjadi mata pencaharian, hal ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat berkat keindahan panoramanya yang memukau. Kalau kalian mampir ke Kecamatan Talun, kurang lengkap rasanya kalau nggak bawa oleh-oleh. Nah, untuk opsi pertama dari Desa Karangasem yang merupakan salah satu wilayah produsen ceting di Kecamatan Talun. Mak De bersama suami menjadi salah satu masyarakat yang masih melestarikan produksi ceting di Desa Karangasem. Dikenal sebagai perkakas tradisional Jawa yang dibuat dari anyaman bambu dan biasa digunakan untuk tempat atau wadah nasi. Ceting dibuat dalam berbagai variasi ukuran, ada yang kecil, sedang, dan besar. Warna coklat pada bambu yang menjadi bahan dasar ceting bukanlah berasal dari pewarna buatan, melainkan dari proses pengasapan yang dilakukan supaya ceting aman untuk digunakan. Selanjutnya ada kopi Anmes, merupakan salah satu produk unggulan UMKM yang berasal dari Desa Mesoi. Usaha ini dinaungi dan dikelola secara langsung oleh organisasi kepemudaan desa, yaitu GP Ansor. Merek Anmes sendiri merupakan gabungan dari Ansor dan Mesoi untuk merepresentasikan asal dari produk ini. Jenis kopi yang digunakan adalah Robusta dan Arabica yang diolah tanpa campuran bahan pengawet. Kami dari Anmes, alhamdulillah di desa ini itu sudah kita masuki semuanya ya, sebagai konsumen kita. Kemudian di Kabupaten Pekalongan sendiri kita juga sudah lumayan dikenal karena kita memasarkan di kabupaten. Bahkan di luar Jawa kita juga sudah beberapa kali mengirim lewat jasa pengiriman. Ya, terutama dari teman-teman yang memang terafiliasi dengan Gerakan Muda Ansor. Moto kami, kenapa kami membuat produk ini ya, yang kita inisiasi dari organisasi. Pertama, kita jelas untuk membuat pemberdayaan kader Ansor supaya bisa berdaya ya. Untuk oleh-oleh cemilan, kita bisa mampir sejenak ke Desa Talun untuk mencicipi keripik jamur Pak Solihin. UMKM jamur Pak Solihin ini berawal dari iseng budidaya jamur skala kecil. Setelah beberapa tahun percobaan, usaha ini berkembang sampai dengan skala yang cukup besar, dari menjual bibit jamur, produk mentah hingga produk siap konsumsi. Budidaya jamur itu sudah 7 tahun. 7 tahun yang lalu berarti ya. Awalnya ada seperti ini, dilihat istilahnya mipil ya. Awalnya ada seperti ini, terus nyimpan bikin kayak gini. UMKM jamur Pak Solihin ini dikelola secara perorangan dari proses pembibitan hingga pengolahan jamur yang siap jual. Saat ini, UMKM jamur dijadikan sebagai mata pencaharian utama dengan omset yang cukup besar. UMKM yang tidak kalah menarik berada di Desa Kalirejo, tepatnya di Dukuh Nolo.
UMKM yang sudah berdiri sejak 8 tahun yang lalu ini memiliki produk andalannya, yaitu kue semprong. UMKM ini bernama Kue Semprong Andin Jaya. Awalnya kerja di tempat orang, terus pengen coba-coba sendiri gitu, bikin sendiri, alhamdulillah jadi gitu. Dalam sehari, Kue Semprong Andin Jaya dapat memproduksi minimal 20 kg dengan omset yang cukup besar, yaitu sekitar Rp700.000. Keberagaman membuat perbedaan, tetapi perbedaan membuat kita saling melengkapi. Kecamatan Talun bersama masyarakat terus bekerja sama untuk membuat Talun lebih baik dan menuju Talun yang maju, berbudaya, mandiri, dan sejahtera.